Dari melihat jembatan Seradakan 1 yang sudah dapat sekitar berapa itu, 150 meteran ya, kita akan menuju ke penanganan dam darurat, dam Seradakannya, yang saat ini, hari ini sudah ada aktivitas alat berat. Tadi saya mendengar dan melihat dari arah jembatan Seradakan 1. Kita akan melihat dari arah barat Seradakan atau di sebelah barat jembatan Seradakan 2 ya, nanti di selatan jalan seperti biasanya. Ini lewatnya, beloknya bisa langsung nggak ini? Nah, kita akan melihat dari sebelah barat ya. Nah, kayaknya pekerjanya juga sudah pada datang. Pak, teman-teman sekalian, saat ini saya berada di lokasi sebelah barat dam Seradakan Bantul teman-teman. Hari ini kita akan mengupdate kembali persiapan penanganan lanjutan setelah lebaran teman-teman. Jadi kemarin ketika sebelum lebaran pas puasa itu sempat tertutup atau sudah bisa terbendung dari Sungai Prodo di dam Seradakan ini teman-teman. Namun ketika akan lebaran atau pas lebaran ini justru ada banjir datang sehingga jebol lagi teman-teman. Padahal saat itu sudah pada liburan lebaran tahun 2025, otomatis selangnya cukup lama. Jadi dam Seradakan darurat ini cukup lama dari mulai terbendung dan sekarang jebol lagi, dimana kemarin beberapa kali memang sempat jebol, kemudian ditutup lagi, jebol lagi gitu beberapa kali karena arus yang cukup besar. Nah, hari ini sudah mulai dilakukan penanganan kembali. Nah, ini kita akan menunggu bagaimana teknik selanjutnya, apakah masih sama atau berbeda untuk cara penanganannya. Hari ini masih dilakukan pembersihan dan merapikan bagian-bagian di lokasi dam darurat teman-teman. Ini saya lihat ada 2 alat berat yang bekerja hari ini, pagi ini teman-teman ya, sehingga mungkin tidak terlalu ramai gitu ya untuk alat beratnya. Nah, terlihat di sisi sebelah utara ini masih merapikan batuan-batuan boulder yang disusun ya teman-teman, disusun kembali. Tentunya ini kayaknya dirapikan gitu ya. Nah, untuk bagian timur ini sudah habis ini untuk tetrapodnya ini kayaknya sudah menggelinding ke arah selatan, dan juga batuan bouldernya ini sudah pada menggelinding nih. Terlihat di bagian kanan kita itu kelihatan batu-batuan muncul di permukaan
air ya. Untuk hari ini permukaan airnya tidak terlalu tinggi sehingga kemungkinan kalau dilakukan penanganan tidak terlalu deras gitu ya, walaupun kelihatan ini juga keras ya untuk arus airnya. Untuk tetrapod yang ditanam ini ternyata ada beberapa beratnya yang sampai berton-ton ya teman-teman, sampai di atas 12 ton juga ada gitu. Dan kelihatan ini dari jauh memang perlu teknik khusus ya penanganannya, atau mungkin batuannya dilapisi bronjong, jadi ditaruh bronjong dulu gitu ya, bronjong kawat, baru nanti ditaruh batuan bouldernya gitu ya teman-teman. Nah, kita akan melihat di sisi timur di bagian tanah yang tergerus, yang itu merupakan endapan sungai juga ya teman-teman. Jadi tadinya juga endapan sungai, sehingga saat ini tergerus kembali ya. Jadi ini wilayah sungai, masih wilayah sungai sebenarnya, hanya kemarin terbentuk endapan dan dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya. Dan di bawah ini banyak pipa-pipa ke bawah ini digunakan untuk menyiram ya teman-teman, menyiram tanaman yang ada di atas ini kayaknya cabai ya teman-teman. Kita akan bergerak melihat pondasi dari jembatan Selandakan 2 yang masih aktif sekarang untuk menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo teman-teman. Nah, ini di bagian dalam sisi timur, artinya yang kena genangan air saat ini sudah ada endapan. Ini kemungkinan karena banjirnya tidak terlalu besar. Kemudian di sebelah baratnya ini juga sama, ini ada endapannya juga, tertutup endapan. Nah, harapannya itu kalau ada dam itu sebenarnya endapannya naik lagi teman-teman, jadi bisa peres atau setara dengan bagian lantai pondasi gitu ya teman-teman, paling tidak itu yang diharapkan, sehingga lebih dangkal lagi, tidak terlalu dalam gitu ya teman-teman. Karena kalau terlalu dalam nanti pondasi dari jembatannya akan terkikis, kemudian terlihat tidak terbantu oleh lapisan tanahnya teman-teman. Nah, ini di bagian barat ini kemarin digunakan untuk lewat alat berat, termasuk truk-truk juga yang mengangkut dari batuan boulder tersebut teman-teman. Saat ini masih bisa dilalui nampaknya, karena ini masih keras ya, atau tidak terkikis ya. Dan ini di bagian sebelah utara dam Selandakan Lama ini banyak sekali endapan, dan juga di bagian arah timur ini batuan-batuan kemarin yang dituangkan dan dijadikan untuk akses alat berat ke arah tengah ya teman-teman. Kali ini masih dilakukan merapikan ya teman-teman. Nanti kemungkinan juga akan dilakukan hal yang sama, tetap menggunakan batuan boulder, namun mungkin ada teknik tersendiri, atau mungkin menunggu dari air yang surut ya. Kalau kita lihat secara orang awam gitu ya, kalau orang membendung itu kalau bergeser pelan-pelan itu pasti nanti di paling akhir itu akan menyempit teman-teman ya lubangnya. Ketika menyempit ini aliran airnya tentunya akan mulai terbendung naik ya, lebih tinggi. Nah, ini teman-teman yang agak repot juga ya teman-teman sebenarnya. Oke, kita akan melihat dari atas teman-teman ya, untuk jembatan Selandakan 2 yang sekarang masih digunakan dan sebagai akses vital, salah satunya adalah ke Bandara Ya Kulon Progo teman-teman. Nah, syukur alhamdulillah di tahun ini kemungkinan sudah terbantukan untuk jembatan Selandakan 2 ini dengan jembatan Pandansimo yang sebentar lagi akan selesai. Karena saat ini jembatan Pandansimo sedang dilakukan pemasangan ornamen teman-teman. Jadi ornamen gunungan, kemudian untuk anjungan, kemudian lampu penerangan jalan ini sudah dilakukan penyelesaian atau baru dilakukan finishing gitu. Mudah-mudahan di pertengahan tahun ini sudah bisa dilalui dan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden gitu, biar lebih afdol gitu ya. Kayak kemarin di jembatan Kretek 2 itu juga diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kebetulan saya nggak bisa lewat, nggak bisa ngeliput ya teman-teman saat itu.
karena memang di jam kerja saya hanya menyempatkan di luar jam kerja saya gitu. Nah, ini tampilan dari atas dua jembatan ini fenomenal dan bersejarah ini untuk jembatan Seletakan 1, yang saat ini jembatan Seletakan 1 sedang dilakukan proses perobohan. Jadi jembatan Seletakan 1 ini dianalisis atau dianalisa jika nanti terjadi banjir yang besar, ditakutkan atau diprediksikan akan roboh dan kemungkinan akan merusak dari pondasi jembatan Seletakan 2, sehingga dilakukan perobohan secara total. Jadi nanti jembatan Seletakan 1 akan dirobohkan secara total. Kalau dari sejarahnya kemarin sudah saya ulas dari bagaimana membuat kapan dibuatnya, kemudian prosesnya, awalnya dari jembatan sebagai lalu lintas lori atau kereta api pengangkut tebu ya, kemudian dari situ diganti lantainya dengan kayu, kemudian sampai difungsikan menjadi jalan raya. Itu sejarahnya ternyata ada, kemarin sudah kita ulas di video sebelumnya, sejarah dari jembatan Seletakan 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bisa menjadikan informasi bagi teman-teman sekalian, dan mungkin update saya cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.